Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang harus saya capai pada pembelajaran bab yang baru mengenai ekosistem. Jadi yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik menemukan komponen-komponen ekosistem di lingkungan sekitar, seperti lingkungan sekolah, karena kita berada di ranah sekolah. Kemudian kita mendiskusikan di kelas, menghubungkan antara komponen ekosistem, rantai makanan, dan aliran energi yang terjadi pada suatu ekosistem, dan menjelaskan hubungan antara komponen abiotik dan biotik secara tepat. Kemudian, melalui penugasan kelompok, nanti akan diberikan tugas kelompok di mana kalian akan membuat bagan jaring-jaring makanan pada ekosistem yang ada. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan daur geokimia secara tepat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin hanya itu. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Jadi itu kan bukunya halaman 9. Nah, untuk memudahkan kalian mengenai ekosistem ini akan dijelaskan secara singkat. Jadi ada buku ini pada konsep di mana ekosistem sendiri tersusun atas yang namanya dua komponen, yaitu ada komponen abiotik dan biotik. Nah, pada komponen biotik ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, dalam setelah terbaginya ada produsen, ada konsumen, dekomposer, maka terbentuklah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, dari jaring makanan ini dapat menentukan yang adanya aliran energi dan daur materi. Dari daur materi inilah akan terjadinya proses yang namanya berupa daur materi dan menjadi daur biokimia. Nah, daur biokimia ini merupakan daur yang sangat penting untuk suatu keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Jadi, apabila tidak ada daur biokimia, maka hidup kita ini akan terancam. Jadi kayak COVID ya intinya ya. COVID itu kan mengancam kita kan, mengancam hidup kita, nyawa kita. Jadi juga berlaku dengan daur biokimia. Jadi kalau apabila dari daur biokimia terputus salah satunya, nanti akan Ibu jelaskan lagi, maka akan menjadi ancaman bagi satu ekosistem atau makhluk hidup. Nah, dari rantai makanan ini, apabila terbentuk rantai makanan dalam skala besar, maka akan terbentuklah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem sendiri diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya, yang terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Di mana ekosistem ini terdiri dari unsur yang membentuk tata lingkungan. Ada komponen dari ekosistem itu dikenal sebagai komponen biotik dan abiotik, seperti yang Ibu bilang dari awal kan. Nah, kemudian untuk contoh komponen abiotik dan abiotik seperti gambar ini. Ini contoh gambar biotik dan ini contoh gambar abiotik. Jadi komponen biotik ini mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi seperti kita ini, jadi kita punya komponen biotik atau abiotik? Biotik. Ya, biotik karena kita makhluk hidup. Sedangkan yang abiotik ini apa artikan? Makhluk yang mati. Ya, yang mati atau tidak hidup. Jadi contohnya seperti air, cahaya, matahari, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam ekosistem pula terjadi yang namanya aliran energi dan materi. Aliran ini terjadi melalui yang namanya rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Di mana rantai makanan ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Arab atau yang bernama Al-Jahid pada tahun ke-9. Di mana? Ini anak-anak diingat ya. Pada abad ke-9. Yang mana dipopulerkan kembali oleh Charles Sukran Elton. Ini dia, Bapak Charles. Nah, pada tahun 1927. Di mana dalam rantai makanan ini terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antara tingkatan tropik, yaitu ada rantai mangsa, rantai saprofit, dan rantai parasit. Di mana ada juga 2 tipe dasar rantai makanan, yaitu rantai makanan rerumputan dan rantai makanan sisa atau detritus. Kita lanjut. Nah, ini contoh rantai makanan. Jadi pada contoh rantai makanan ini, jadi dari rantai makanan ini seperti yang tadi Ibu bilang di awal, apabila terjadi dalam skala besar itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, untuk rantai makanan ini kita lihat nih ada produsen. Nah,
Nah, produsen ini dia berupa apa? Ada rumput. Di mana rumput makanan dari belalang. Belalang makan rumput atau rumput makan belalang? Belalang makan rumput, bukan rumput makan belalang. Jadi dari rumput ini rantai makanannya seperti ini. Belalang makan rumput, kemudian ada kata makan belalang, kemudian ada untuk belalang ini dikatakan sebagai konsumen primer. Kemudian konsumen sekunder itu ada kata, di mana kata akan memangsa yang namanya belalang. Kemudian pada konsumen tersier itu ada ular. Nah, pada ular ini yang akan memangsa kata. Kemudian ada konsumen final atau konsumen terakhir, yang mana ulang dimakan oleh ular dan terjadinya dekomposer atau sisa-sisa makanan penguraian. Nah, jadi kita lanjut. Untuk aliran materi dalam ekosistem itu melibatkan faktor yang namanya biotik dan abiotik untuk membentuk daur materi atau yang dikenal sebagai daur biokimia. Nah, daur biokimia ini diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup seperti yang Ibu bilang di awal, yaitu apabila tidak daur biokimia ini terputus atau terhenti, maka suatu kelestarian makhluk hidup dan ekosistem akan terancam. Nah, kan dikatakannya Ibu bilang bahwasannya jika pada daur biokimia ini terputus, maka suatu kelestarian makhluk hidup atau ekosistem akan terancam. Mengapa demikian? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang bisa katakan? Iya? Silakan Anda. Karena makhluk hidup akan selalu membutuhkan energi, dan dengan adanya daur biokimia ini harus perputaran energi di udara akan selalu terjadi. Iya, benar. Ada lagi yang mau ngasih opininya? Iya, silakan ya. Karena fungsi dari daur biokimia itu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Iya, benar sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kali ini semuanya benar. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kelompok menjadi 2. Satu kelompok terdiri dari 8 anggota. Ayo, tunggu ya. Ini tempatnya di sini. Ini kelompok A atau Ibu bilang kelompok abiotik. Yang ini kelompok biotik. Ini abiotik, ini biotik. Jadi Anda semua Ibu suruh keluar untuk mengamati lingkungan sekitar. Jadi kalian tulis apa aja contoh dari komponen biotik, contohnya apa aja di lingkungan kota. Baru kita juga dengan kelompok B, kelompok biotik ya, apa aja di lingkungan kita. Nah, untuk sebelum kita keluar ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Jadi yang dicari itu komponennya aja ya. Coba buka halaman ini 245. Itu ada contohnya kan? Nah, itu kan ada aktivis. Jadi disuruh kita mengamati komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dibuat dalam tabel seperti ini. Contohnya ada kan ya? Buat tabelnya. Ayo sama-sama kita keluar. Kelompok biotik dari mana? Itu kelompok biotik. Ini kelompok biotik. Kita keluar ya. Bukan atau mengarahkan, ayo. Kelompok biotik dan abiotik. Kita keluar. Kelompok biotik. Mungkin ke arah sana ya. Kelompok biotik ke arah sana. Saya amatin apa yang ada di lingkungan sekolah yang termasuk komponen abiotik. Kemudian kelompok biotik ke arah sini deh. Amatin ya. Cari komponennya deh, komponen yang termasuk biotik sama abiotik itu apa aja? Ada rumput, ada semut. Iya, bawa baku dan duduk. Ibu Prita. Tengok apa aja dicatat, siapa tadi mencatat? Duduk sini dulu. Ini kayak rumput kan ini. Nah, itu ada jangkrik, berarti termasuk komponen biotik. Itu ada jangkrik, ada semut. Ini. Yang gitu, ada cacing, tengok lihat. Di tempat sampah juga biasanya banyak tuh kan, ada lalat. Ini semut, ada semut hitam. Dicatat ya nak, Ibu ke kelompok sebelah lagi ya. Iya Bu. Oh iya bagus. Tinggal dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil suruh masuk, kan masuk.
Jangan lama-lama di luar ya, nanti main uang. Jangan ke kantin laki-lakinya. Kantin makan. Kantin apa? Kantin. Kabiar. Jangan. Ya, ada ibu masuk semua, habis waktunya. Ayo cepat masuk, waktunya udah habis. Jadi gimana tadi? Sudah dapat komponennya apa saja? Mudah kan tugasnya? Iya, itu juga mengertikannya masih di awal ya. Mungkin untuk nanti untuk materi selanjutnya mungkin baru agak sulit singkatannya. Jadi untuk ini kita mudah-mudah saja dulu. Nah selanjutnya Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok biotik dan biotik maju 2 orang untuk perwakilan membacakan hasil apa yang kalian dapatkan di lapangan sekolah tadi. Ayo kelompok biotik dulu dimulai. Ayo maju. Iya 2 orang maju. Cepat. Ayo siapa lagi? Sama dulu. Ini adalah hasil biotik yang di sekitar sekolah. Dengarkan ya. Komponen biotik adalah komponen benda hidup atau makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Secara umum, contoh adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Contoh komponen biotik di lingkungan sekolah adalah 1. Tanaman mangga. Di sekolah ada 6 tanaman mangga. 2. Tanaman bunga ada di halaman sekolah, ada bunga mawar, anggrek, bunga kertas, pucuk merah, dan lainnya. 3. Jangkrik ada di rerumputan halaman sekolah. 4. Semut. Di tempat sampah banyak semut yang makan sisa-sisa makanan siswa yang dibungkus makanan. 5. Nyamuk ada di dalam kelas, kalau kami terkadang tidak banyak. Soalnya ini dengan tempatnya. 6. Ayam kampung milik penjaga sekolah terkadang mencari makanan di tempat sampah di kelas-kelas. 7. Kucing kampung milik penjaga sekolah ada yang main-main ke sekolah. 8. Cacing tanah ada di kerumputan halaman sekolah yang lembab. 9. Lalat banyak ditemukan di tempat sampah di sekolah. 10. Kupu-kupu banyak ditemukan di bunga dekat ruang kelas. 11. Bakteri ada di dalam kamar mandi atau tempat sampah sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen biotik mencakup keseluruhan makhluk hidup di muka bumi ini. Mungkin ini saja dari kelompok kami dan terima kasih. Tangannya. Iya maju kamu Pak. Jangan malu maju. Siapa mau kita bertuang kau yang masih? Ayo jelaskan apa yang dapat nih dari komponen abiotik. Dengarkan yang teman-teman yang lainnya, dengarkan nih temannya. Hasil amatan dari sekitar sekolah tentang komponen abiotik adalah komponen benda mati yang ada di permukaan bumi. Contohnya batu, pasir, paving, bangunan sekolah, cahaya matahari, tanah, udara. Lagi. Meja, papan tulis, kursi, lemari, laptop, garis air. Ada lagi yang belum disebutkan? Jadi kesimpulannya bahwa komponen abiotik itu berupa komponen fisik dan kimia. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangannya.
komponen abiotik. Nah, jadi Ibu simpulkan untuk pelajaran hari ini karena waktu kita udah bentar lagi mau ganti pembelajaran selanjutnya. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda tak hidup di lingkungannya akan membentuk yang namanya suatu ekosistem. Di mana komponen penyusun ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik itu ada berupa komponen fisik dan komponen kimia, sedangkan komponen biotik itu berupa seluruh makhluk hidup. Nah, untuk pemanfaatan energi dalam ekosistem itu menyimpulkan yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi. Semakin kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa semakin kompleksnya aliran energi dan semakin stabilnya ekosistem. Nah, jadi untuk menguatkan kalian ini tunjukkan tugas nanti Ibu akan Ibu buat tugas kelompok tetap ya, kelompok biotik dan abiotik. Jadi untuk sebagai pengantar aja Ibu akan menayangkan suatu video pembelajaran. Nah, Ibu harap anak Ibu dapat mengamati ya, melihat video yang akan Ibu tayangkan. Mau diperhatikan? Nah, itu ada hubungan antar komponen ekosistem, tingkatan, dan pengertian. Nah, itu ada macam-macam ekosistem. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan pembelajarannya. Itu gambarannya. Ini ekosistem laut, ada estuaria, pantai pasir, terumbu karang, dan pantai batu. Ekosistem tersusun atas dua komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Orang suatu organisme di dalam komunitas bisa sebagai produsen, konsumen, pemulai, atau detritivor. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup, yaitu komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Seperti angin, cahaya matahari, tanah, suhu, atmosfer, dan air. Hubungan antar komponen ekosistem dapat berupa rantai makanan atau jaring-jaring. Nah, untuk tugasnya itu nanti kita membuat jaring-jaring makanan. Ini contoh dari peristiwa rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jaring makanan yaitu ukuran rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk skema kirim jaring. Struktur keramik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makanan dan dimakan membentuk piramida. Nah, mungkin itu sekilas gambaran mengenai tugas kalian yang akan Ibu berikan minggu depan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tugas, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti. Iya, baiklah. Jadi
9 1. Itu kan ada untuk membuat bagan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada lihat? Nah, jadi tugas kalian itu membuat jaring-jaring makanan. Jadi contoh untuk cara kerjanya itu juga ada dijelaskan. Ada di dalamnya juga ada kertas karton, spidol dan selotip. Kemudian cara kerjanya juga ada. Kemudian ada jelas juga nak. Ada sampai 3 poin itu. Ada 3 poin. Nah, jadi itu minggu depan kalian kumpul ke ibu untuk pembelajaran minggu depan lah di hari ini juga, di hari yang sama pada hari Rabu. Dan itu aja sih untuk tugasnya. Ada yang mau ingin ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Ya, oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dan ibu apresiasi untuk kedua kelompok yang telah menjelaskan tadi, perwakilannya dari tiap-tiap kelompok telah memaparkan mengenai komponen biotik dan biotik dengan baik dan jelas. Dan ibu harap kalian juga yang lainnya juga dapat mengerti, bukan hanya 2 orang perwakilan tadi yang maju. Dan jangan lupa ada tugasnya, ya ini tugas kelompok bukan tugas individu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.